Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengar dan menyelidiki firman Allah, ini merupakan tema yang ditetapkan Majelis Sinode Gemit untuk mengarahkan perenungan kita di minggu ini. Bapak Ibu saudara-saudari, waktu saya masih kuliah dan menjalani masa praktek di Malaka, Tambua, di dekat tempat saya tinggal ada yang pelihara ternak sapi di situ. Ada sesuatu yang unik dari sapi, ialah mereka akan memama biak. Pertama-tama, sapi-sapi akan memenuhi perut mereka dengan rumput dan daun-daunan yang diberikan oleh tuan mereka. Setelah itu sapi-sapi itu akan bersantai sambil mengunyah makanan yang diberikan sampai tuntas. Setelah itu sapi-sapi itu sambil berbaring mengeluarkan kembali makanan dari perut dan mengunyah lagi makanan yang telah mereka makan. Ketika saya cari tahu, ternyata proses itu dilakukan untuk menyerap gizi yang terkandung di dalam makanan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, proses memama biak yang dilakukan oleh ternak, baik itu sapi, kerbau, dan kambing, ibarat kebiasaan orang Kristen dalam merenungkan, memperlakukan firman Tuhan. Dalam agama Kristen, semua orang diberi ruang untuk membaca dan menggali isi Alkitab. Dalam ibadah-ibadah badai kategorial seringkali juga akan ditemukan orang yang melakukan PA, pemahaman Alkitab, pendalaman Alkitab dalam ibadah. Tentu dengan maksud menggali lebih dalam isi Alkitab. Kebiasaan seperti ini juga yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam pelayanan. Dimanapun ia berada dan melayani, ia selalu mengajak orang untuk mendalami isi Alkitab dengan maksud ialah supaya mereka memahami kedudukan Yesus sebagai Mesias. Bagaimana ia masuk keluar sinagoge, rumah ibadah orang Yahudi, dan mengajak mereka untuk menyelidiki Alkitab, membuat pikiran mereka tentang kebenaran firman Tuhan. Dan sayangnya tidak semua orang senang dengan pemberitaan yang ia lakukan. Kalau kita baca teks bacaan kita sebelumnya, di situ ada keributan di Tesalonika. Ayat 17, pasal 17 ayat 1 sampai 9. Menjelaskan bahwa ketika berada di Tesalonika, ia mendapat penolakan di sana. Saat Paulus berada di Tesalonika dalam pemberitaan Injil Kristus, sebagian orang Yahudi di Tesalonika menutup diri terhadap pemberitaan tersebut. Mereka membenci kekristenan. Maka pilihan yang tepat dilakukan Paulus adalah meninggalkan Tesalonika dan memberitakan Injil di Berea. Berea terletak 60 mili sebelah barat Tesalonika. Dan di Berea terdapat 3 hal yang mencolok yang terjadi di sana ketika Paulus, Silas dan Timotius berada di sana.
Tiga hal yang mencolok itu adalah hal yang pertama. Ia membuat orang-orang Berea menyelidiki Alkitab. Di Berea, Injil Kristus yang ditawarkan Paulus disambut dengan baik oleh orang-orang Yahudi di sana. Meskipun demikian, kematian Kristus masih membuat mereka ragu-ragu atau meragukan kemesiasan Yesus. Ini tidak salah juga, karena dalam pemahaman orang Yahudi, orang yang disalib bagi mereka, orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Karena itu ketika Injil diberitakan bagi mereka, di mana dikatakan bahwa Yesus Kristus Sang Mesias telah mati disalib bagi mereka, muncul keraguan-raguan dalam diri mereka. Karena mereka masih terpengaruh dengan pemahaman Yahudi bahwa hanya orang terkutuk yang tersalib. Maka untuk membuat mereka yakin tentang kemesiasan Yesus, Rasul Paulus kemudian mengajak mereka menyelidiki firman Tuhan. Dan bacaan kita memberi kesaksian bahwa mereka menerima firman yang diberitakan Rasul Paulus dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apa semuanya itu benar demikian. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang mencolok ialah orang-orang Yahudi di Tesalonika ketika mendengar pekabaran Injil yang dilakukan oleh Rasul Paulus, mereka ikut ke Berea dan menghasut serta menggelisahkan hati banyak orang di sana. Mereka menghasut orang-orang Berea untuk membenci Rasul Paulus. Tragisnya ialah ketika orang-orang Yahudi melakukan hal itu, mereka berpikir bahwa mereka melakukan kehendak Allah. Upaya mereka untuk membungkam pemberitaan Injil dipandang sebagai tindakan membela Allah. Karena itu tidak segan-segan mereka menyakiti siapa saja yang memberitakan Injil, termasuk Rasul Paulus. Itu sebabnya beberapa orang menyuruh Rasul Paulus pergi dari Berea. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, yakni keberanian Rasul Paulus. Sebelumnya ia sudah dipenjarakan di Filipi. Kemudian di Tesalonika ia ditolak. Sampai di Berea ia dipaksa untuk meninggalkan tempat itu. Namun kemana ia pergi, ia tetap memberitakan Injil. Dari pengalaman yang ia alami sebelumnya, ia tahu bahwa pemberitaan Injil yang ia lakukan sangat mungkin membuat dia menderita. Namun dia tidak mempedulikan dirinya. Ia tidak mau mencari aman dengan berhenti memberitakan Injil. Ia siap ditolak asal Injil Kristus terus menyebar dan menjangkau banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada seorang misionaris bernama David Livingstone. Ketika di suatu tempat orang bertanya kepadanya, kemana ia mempersiapkan diri untuk pergi. Lalu ia menjawab bahwa ia siap diri untuk pergi kemana saja, sepanjang itu adalah perjalanan maju. Orang-orang seperti Rasul Paulus dan David Livingstone, di mana saja mereka berada, mereka tidak mempedulikan kenyamanan mereka. Yang mereka utamakan ialah ada kemajuan dalam pelayanan yang mereka lakukan. Itu sebabnya meskipun
nantinya mereka menderita sengsara karena Injil Kristus. Tapi Injil Kristus itu tetap menyebar dan menjangkau banyak orang dan banyak tempat. Inilah keberanian dari seorang rasul. Inilah visi dari seorang rasul yang mau mengorbankan kenyamanan dirinya demi penyebaran luasnya Injil yang menjangkau banyak orang dan banyak tempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dari perenungan firman Tuhan ini, apa yang menjadi pesan yang dapat kita petik dari pendalaman kita terhadap teks bacaan ini? Dan saya mencatat bagi kita beberapa hal yang menjadi pesan yang dapat kita petik dari pendalaman kita terhadap teks bacaan ini. Hal yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari, Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca saat ini adalah pesan Tuhan yang disampaikan kepada orang-orang pada generasi yang sangat jauh ke belakang. Konteks penulisan Alkitab yang adalah kitab suci yang kita baca hari ini tentu sangat berbeda dengan situasi kita saat ini. Maka tentu sikap mendengar dan menyelidiki Alkitab adalah sesuatu yang penting. Diperlukan keseriusan kita sebagai mana orang-orang berea untuk menyelidiki Alkitab dan memahami maksudnya. Jika penyelidikan terhadap Alkitab tidak dilakukan, maka kita bisa salah memahami maksud firman Tuhan itu. Saya ambil contoh yang biasa kita baca dalam Alkitab. Saya ambil contoh, tanpa kita menyelidiki Alkitab kita bisa salah memahami perkataan Yesus dalam Injil Matius pasal 5 ayat 39. Di situ Yesus bilang, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Hati-hati kalau kita tidak memahami ini dengan baik. Orang yang tidak menyelidiki Alkitab, dia bisa telan bulat-bulat kata-kata Yesus ini. Padahal apa yang dikatakan oleh Yesus berkaitan erat dengan budaya Yahudi. Menampar pipi kanan hanya bisa dilakukan dengan bagian belakang telapak tangan. Budaya Yahudi mengatakan bahwa menampar orang dengan menggunakan bagian belakang telapak tangan adalah suatu penghinaan. Menampar orang dengan tangan bagian belakang adalah tindakan penghinaan yang menyamakan orang yang ditampar dengan binatang yang haram. Maka ketika Yesus berkata, barang siapa menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu, bukan sikap pasrah untuk diperlakukan tidak adil. Malahan sebaliknya, Yesus ingin agar orang yang diperlakukan dengan tidak adil menuntut diperlakukan dengan adil, yakni sorong pipi kiri. Sorong pipi kiri bukan sikap pasrah terhadap ketidakadilan, melainkan tindakan mencari keadilan. Sorong pipi kiri memberi pesan, perlakukanlah saya selayaknya manusia. Tidak perlu Anda merendahkan saya, karena saya pun manusia yang segambar dan serupa dengan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan bagi kita yang pertama saat ini ialah mari terus menyelidiki firman
Allah itu ibarat sapi yang memama biak untuk menyerap nutrisi dari makanan yang dimakan. Maka mari menyelidiki firman Tuhan, firman Allah itu untuk menemukan pesan-pesan yang meyakinkan kita tentang Kristus sebagai juru selamat. Dan sekarang ini marak orang mengkhianati Yesus, meninggalkan Yesus, meninggalkan kekristenan dan beralih keyakinan. Salah satu hal bisa saja karena ia kurang memamabiakkan firman Allah itu, sehingga nutrisi dari firman Allah itu tidak menyerap ke dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan yang kedua dalam perenungan tema mendengar dan menyelidiki firman Allah. Di mana Injil diberitakan, pasti selalu saja ada sikap penerimaan sekaligus penolakan. Itu sudah pasti. Selalu akan ada orang yang tidak baik seperti orang-orang yang di Tesalonika, yang suka menghasut, ingin mengacaukan dan menolak Injil tentang Kristus yang menyelamatkan. Pada pihak lain akan ada pula orang yang baik hati seperti orang-orang Berea yang menerima Rasul Paulus dan Silas. Maka ketika seorang pemberita ada dalam lingkungan seperti Tesalonika, ia tidak boleh melihat ke belakang dan mundur. Jika saudara memberitakan Injil dan ada yang menghasut orang lain untuk mencelakai saudara, janganlah mundur. Tuhan Yesus selalu menyertai, dan tangan kasih-Nya yang berdaulat itu turut bekerja di dalamnya, sehingga pasti akan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Ingatlah apa yang dikatakan oleh David Livingstone, aku siap untuk pergi kemana saja sepanjang itu adalah perjalanan maju. Dan menderita karena memberitakan Injil dan kebenarannya jangan membuat kita menjadi mundur. Malah semakin menderita kita yakin bahwa Injil akan menjangkau lebih banyak orang lagi di banyak tempat. Ada orang yang semangat memberitakan Injil, tapi baru dapat tantangan sedikit, dia langsung memilih untuk mundur dan cari posisi aman. Kepada kita, Tuhan tidak menghendaki kita cari posisi aman. Benar juga bahwa Rasul Paulus itu meninggalkan Berea dan pergi ke Athena. Namun ia menghindari bukan untuk diam dan tidak memberitakan Injil. Ia menghindari dengan maksud menjangkau mereka yang berada juga di Athena. Injil Tuhan tidak bisa dibendung dan dihentikan oleh manusia. Kebencian, penjara, derita, bahkan kematian tidak dapat menghentikan kemajuan Injil Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudari, kita kenal seorang bapak gereja dari Kartago bernama Tertullianus. Dia berkata begini, kalaupun orang Kristen dipenjara dan dibunuh, darah para martir akan menjadi benih untuk pertumbuhan gereja Tuhan. Tapi Injil Kristus itu
tidak dapat dipenjara dan dibunuh. Saudara-saudari, inilah pesan yang kedua. Sekalipun terdapat tantangan, sekalipun ada reaksi itu ketika pemberitaan Injil itu terjadi, kita harus mengatakan dan memperkuat diri kita untuk bilang jangan mundur, maju terus. Dua firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari menjadi pesan untuk kita merenungkan. Tema perenungan kita di minggu ini, mendengar dan menyelidiki firman Allah. Dan kiranya pesan firman Tuhan ini menolong kita dalam perenungan sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita terus memberi diri untuk mendengar dan menyelidiki firman Allah, untuk mendapatkan nutrisi yang baik bagi iman kita. Dan dengan memperoleh nutrisi yang baik, meskipun terjadi provokasi, hasutan dan penolakan, itu semua tidak akan membuat nyali ciut kita untuk memberitakan Injil. Justru kita semakin dikuatkan, kita semakin dimampukan untuk memberitakan Injil. Selamat berefleksi melalui firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua melalui berkat firman-Nya ini. Amin.